Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan peran Pancasila dalam pelestarian lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup sangat penting bagi kehidupan manusia yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Dalam interaksi itu, manusia selalu berupaya mendominasi lingkungannya dengan daya dan upaya yang mereka miliki. Untuk melestarikan lingkungan hidup, banyak terdapat permasalahan, karena lingkungan adalah tempat bertempatnya individu-individu, juga termasuk di dalamnya tumbuhan dan hewan. Untuk mengatasi adanya permasalahan ini, diperlukan daya, sikap, kesadaran, dan dukungan sepenuhnya dari segenap rakyat untuk dihayati dan dilaksanakan agar hidup semakin berkembang. Hal tersebut tidak lepas dari peran Pancasila dalam pelestarian lingkungan hidup. Maka dari itu, akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya untuk memaparkan poin-poin penting dalam peran Pancasila dalam pelestarian lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya Dimas Nur Chandra, NIM 005. Saya akan mempresentasikan peran Pancasila dalam pelestarian lingkungan hidup. Dalam materi tersebut terdapat 4 poin penting. Yang pertama, hubungan Pancasila dan lingkungan hidup. Yang kedua, prinsip-prinsip dalam pelestarian lingkungan hidup. Yang ketiga, Pancasila sebagai landasan kebijakan lingkungan. Yang keempat, penerapan Pancasila dalam upaya pelestarian lingkungan. Pancasila merupakan 5 tiang negara yang mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pancasila terdapat poin-poin penting yang jika dilakukan atau diamalkan oleh rakyat Indonesia maka akan tercipta lingkungan yang baik serta harmoni. Oleh karena itu, hubungan Pancasila dan lingkungan hidup sangat sinkron, di mana jika seseorang mengamalkan sila tersebut maka akan tercipta lingkungan yang baik dan harmoni. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau perilaku, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilva Latifah dengan nomor NIM 011. Di sini saya akan menjelaskan subtema mengenai prinsip-prinsip Pancasila dalam pelestarian lingkungan. Prinsip-prinsip Pancasila memiliki keterkaitan erat dengan pelestarian lingkungan hidup dan memberikan landasan moral serta makna filosofis yang kuat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan, kita dapat menciptakan kehidupan yang seimbang antara manusia dan alam. Adapun contoh prinsip-prinsip Pancasila yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan antara lain 1. Ketuhanan yang Maha Esa, yakni mengajarkan untuk menjaga keberagaman alam sebagai manifestasi Tuhan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni mengajak untuk memperlakukan alam dan makhluk hidup dengan adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu mendorong kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan demi keberlanjutan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yakni mendorong partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan terkait lingkungan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengajarkan pentingnya pemerataan dan perlindungan hak-hak lingkungan untuk kesejahteraan bersama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Sulaiman Sinain dari NIM 003 dan saya dari kelompok 6. Dan saya mendapatkan materi Pancasila sebagai landasan kebijakan lingkungan. Dan ada nilai-nilai Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan, 2. Kemanusiaan, 3. Kebangsaan, dan 4. Persatuan, yang 5. Permusyawaratan. Pancasila sebagai kebijakan lingkungan, yaitu dikenal sebagai landasan kebijakan, merupakan konsep ideologi dan landasan kebangsaan. Untuk nilai-nilai yang nomor 1, yaitu memiliki arti keyakinan seseorang yang dianut atau kepercayaan seseorang. Dan kita
beda agama dan tidak boleh merendahkan atau menghina yang memeluk agama lain selain agama kita. Oke, untuk yang kedua tentang kemanusiaan. Kemanusiaan yaitu mengandung pengakuan dan penghormatan. Dan kemanusiaan juga mengandung makna harus menjunjung tinggi hakikat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Dan contohnya yaitu kalau di masyarakat yaitu gotong royong, tidak memandang maupun itu orang kaya maupun orang miskin. Untuk yang ketiga yaitu kebangsaan yang menjadi pedoman bagi pelaku bangsa Indonesia. 1. Hak mengeluarkan pendapat. 2. Kebebasan beragama. Yang dimaksud dengan hak mengeluarkan pendapat, kalau kita diskusi di masyarakat, kita tidak memandang itu dari agama lain maupun orang kaya atau orang miskin, kita wajib menghargai pendapat itu selagi masih di konteks organisasi yang dibahas. Dan yang kedua, kebebasan beragama. Nah, tidak memandang itu agama lain yang tidak menganut agama kita, dan kita tidak boleh merendahkan. Untuk yang keempat, persatuan. Persatuan yaitu merupakan wujud landasan cita-cita melaksanakan. Yang persatuan Indonesia melengkapi nilai-nilai toleransi, gotong royong. Contoh yaitu bangsa yang cinta tanah air. Yang dimaksud dengan persatuan Indonesia menyangkut nilai-nilai toleransi, gotong royong, dan contohnya bangsa tanah air, yaitu persatuan kita tidak boleh terpecah oleh apapun, agama apapun. Yang penting kita tetap satu, tanah air Indonesia. Untuk yang kelima yaitu permusyawaratan, yaitu yang nomor 5 yaitu permusyawaratan, yaitu nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal sehingga harus diinternalisasi dalam kehidupan kebangsaan dan negara, termasuk pembangunan hukum. Kaitannya dengan pembangunan hukum mempunyai fungsi sebagai memelihara ketertiban dan keamanan sarana pembangunan, penegakan keadilan dan pendidikan masyarakat. Bentuknya peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari pembangunan hukum yang diarahkan mencapai tujuan negara yang harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Untuk kesimpulan dari Pancasila sebagai landasan kebijakan, yaitu Pancasila sebagai landasan kebijakan lingkungan seringkali tercabut dari masyarakat dan pemerintahan dalam kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila yang di kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek ekonomi, politik, sosial, ya, untuk melindungi atau mewujudkan cita-cita negara. Sekian, terima kasih dari saya dari kelompok 6 dengan teori materi Pancasila sebagai landasan kebijakan lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang upaya-upaya dalam pelestarian lingkungan. Ada 3 upaya dalam pelestarian lingkungan, yakni yang pertama ada cermat dalam penggunaan energi, baik itu energi yang terbarukan maupun energi yang tidak terbarukan. Yang kedua yakni menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Dan yang ketiga adalah melaksanakan upaya 3R, pengelolaan sampah secara 3R. Yang pertama yakni cermat dalam penggunaan energi. Ada 2 energi di sini, energi yang ramah lingkungan, energi yang terbarukan dan energi yang tidak terbarukan. Energi terbarukan misalnya adalah energi angin, air, panas bumi, dan lain-lain. Yang kedua energi yang tidak terbarukan, contohnya energi bahan yang dihasilkan dari bahan-bahan tambang, misalnya bahan bakar fosil, batu bara, dan lain-lain. Upaya dalam pelestariannya yakni dengan hemat dan cermat dalam penggunaan air, listrik, dan lainnya. Yang kedua yang kalau tidak terbarukan itu adalah
menggunakan bahan bakar fosil sebagai upaya dalam melaksanakan cermat dalam penggunaan energi. Yang kedua, yakni menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Salah satu contohnya adalah mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia di pertanian, karena bahan-bahan yang digunakan dalam pertanian itu dapat mengurangi tingkat kesuburan tanah. Yang ketiga, yakni melaksanakan 3R: reduce, reuse, recycle. Reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan juga recycle artinya daur ulang. Di sini sampah ada dua, yakni sampah organik dan sampah non organik atau anorganik. Sampah organik adalah contohnya adalah sampah-sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan yang bersifat hayati. Contohnya sisa makanan, sisa bangkai tumbuhan, bangkai hewan, dan sisa-sisa yang lainnya, sampah dapur misalnya. Sampah-sampah dapur ini dapat menghasilkan senyawa gas metana yang mudah terbakar, dan itu dapat mempengaruhi suhu di bumi. Yang kedua, yakni sampah anorganik. Sampah anorganik itu adalah sampah yang sulit untuk diuraikan, butuh waktu ratusan hingga jutaan ribuan tahun untuk bisa terurai. Salah satunya adalah plastik. Sampah plastik yang perlu kita ketahui, yakni Indonesia merupakan penghasil sampah plastik terbesar ketiga di dunia. Itu sebuah pencapaian yang tidak membanggakan ya. Oke. Salah satu upayanya yakni dengan melakukan pengolahan sampah 3R: reduce, reuse, recycle. Mengurangi penggunaan sampah plastik mungkin dengan cara kita mengurangi kantong belanjaan. Yang kedua ada reuse atau menggunakan ulang, menggunakan kembali, kayak menggunakan kembali barang-barang plastik, misalnya menghindari penggunaan plastik sekali pakai dan beralih ke plastik yang tidak sekali pakai agar bisa digunakan ulang. Jadi ada recycle, yaitu daur ulang. Jika kita terpaksa untuk menggunakan sampah yang sekali pakai, kita diharapkan itu untuk melakukan daur ulang agar sampah tersebut tidak hanya mencemari lingkungan, akan tetapi bisa digunakan ulang untuk penggunaan yang lain. Selain itu, plastik juga dapat mengurangi kesuburan tanah dan juga dapat meningkatkan jumlah karbon dioksida yang menyebabkan perubahan lingkungan atau pemanasan global. Presentasi dari saya mengenai upaya dalam melakukan pelestarian lingkungan hidup. Terima kasih. Demikian pemaparan poin-poin penting peran Pancasila dalam pelestarian lingkungan hidup. Dalam menghadapi tantangan pelestarian lingkungan hidup, peran Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki arti yang sangat penting. Melalui penerapan nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat membangun kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Dengan memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip Pancasila, kita dapat menciptakan keselarasan antara kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan hidup. Sebagai warga negara yang menjunjung tinggi Pancasila, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam sebagai warisan bersama dan mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil, dan berkelanjutan. Demikian presentasi dari kami kelompok 6. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.